Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 27. Mata-mata pasir tersembunyi lebih dari 7 tahun setelah dia menyeberang. Ryo akhirnya melihat karakter Naruto favoritnya sepanjang masa voyeurisme hotel begitu pas dengan karakternya. Ryo menemukannya sedang mengintip dan memperlihatkan senyumnya yang menyedihkan sesekali. Ryo melompat ke atap hotel pemandian air panas dan menendang pantat Ero Sennin. Kebisingan di atas atap membuat keributan besar di dalam hotel mata air panas. Para wanita berteriak dan berlari untuk menutupi diri mereka sendiri dan berteriak-teriak agar orang cabul bisa ditangkap. Segera setelah itu, pemiliknya bergegas keluar dengan sapu, dan Ryo tertawa ketika mengingat adegan serupa dari manga. Tawanya menarik perhatian pada dirinya sendiri, dan si pengintip marah karena dia tidak hanya membuatnya tertangkap, dia juga tertawa terbahak-bahak. "Hei, iblis kecil di sana, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku baru saja menghukum orang cabul yang mengintip ke kamar mandi wanita." Ryo penasaran dengan jawabannya. Alasan mengumpulkan materi belum bisa ia gunakan karena saat itu ia belum mulai menulis novel. "Kamu iblis kecil, di pemandian itu, ada mata-mata dari desa pasir. Ninja kami melacaknya sampai ke tempat ini. Tapi dia tidak bisa ditemukan dimanapun." Ryo merasa bahwa dia jujur. Apalagi dia mendengar berita tentang mata-mata yang ditemukan di desa. Tepat saat mereka berbicara, seorang wanita berusia 20-an menyelinap keluar, memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, lalu memanggil Elang dan mengikatkan sepotong kain ke kaki kirinya. Itu buruk, melihat wanita itu melakukan itu pada Elang, si intip berhenti berdebat dengan Ryo dan berlari ke arahnya. Dalam waktu singkat, dia berada di sisinya. Dia jatuh ke pemandian wanita dan tahu dia dikutuk. Wanita ini telah bersembunyi di Konoha dalam beberapa hari tanpa tertangkap. Dia pikir dia aman karena tidak ada yang memperhatikannya untuk waktu yang lama. Dia ingin menggunakannya untuk menemukan ikan yang lebih besar dan menangkap semua mata-mata pasir. Tetapi setelah 2 hari melacaknya, dia menemukan bahwa dia tidak menghubungi siapapun. Jadi dia menyerah pada gagasan untuk menangkap orang lain. Dia ingin menangkapnya, tetapi karena dia tahu bahwa ini adalah hari ketika wanita pergi ke hotel sumber air panas, dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mengintip. Menangkapnya bisa menunggu wanita ini tidak terlalu kuat, tapi dia luar biasa dalam hal kamuflase. Dia ditangkap tetapi elang itu tidak bisa ditemukan. Jika elang lolos, sia-sia saja menangkap wanita ini. Tepat ketika dia hendak mencari Ryo untuk menyalahkannya, tubuh Ryo dikelilingi oleh cakra petir. Mode Lightning Chakra. Dia terbiasa dengan mode yang digunakan oleh Raikage ketiga ini, jadi melihat anak kecil yang menghalangi jalannya ini merupakan kejutan besar baginya. Ryo mengaktifkan mode karena elang tersebut tidak meninggalkan jangkauan pandangannya. Dia masih bisa menangkap sosoknya. Ryo melompat dan menggunakan Chidori Senbon untuk menjatuhkan elang. Beberapa saat kemudian dia kembali dengan membawa uang itu di tangannya. Cakra pengintai menyaksikan Ryo kembali dengan elang, dan bahkan lebih ingin tahu tentang anak itu. Dia menatapnya ketika dia tiba dan berkata, "Iblis kecil, berikan elang itu padaku." Ryo menyerahkan elang itu padanya. Jadi dia mengeluarkan sepotong kain dari kakinya dan kemudian membakar burung itu menjadi abu. Dia membuka strip kain itu, dan membacanya. Kebanyakan dari mereka menyebutkan rumah sakit Konoha, dengan nama Ryo Yamanaka disebutkan beberapa kali. Tercatat dengan jelas bahwa anak berusia 7 tahun ini tidak kalah dengan Tsunade yang hebat sebagai seorang medis. Desa pasir terletak di tengah gurun, kekurangan sumber daya dan staf medis. Mendambakan keahlian medis Konoha bukanlah menjadi unexpected. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa selama 3 tahun dia menghabiskan waktu untuk melatih 3 anak yatim piatu. Konoha sebenarnya memiliki tenaga medis baru yang, pada usia 7 tahun, sebanding dengan Tsunade.
Setelah dia selesai membaca, dia menghancurkan kain itu dan menatap Rio. "Nak, siapa kamu?" Seorang siswa dari akademi. "Sebelum menanyakan namanya kepada seseorang, aku harus menyebutkan nama aku terlebih dahulu," kata yang bagus iblis kecil anak baik. Dia melompat dan berkata, "Aku adalah biksu roh katak Gunung Myoboku, juga dikenal sebagai Gama Senin, dan salah satu dari 3 sanin legendaris Jiraiya." Tarian perkenalannya bahkan lebih diejek daripada di anime. Rio menahan tawanya, sambil merasa aneh tentang itu. Di saat yang sama, "Nama aku Rio Yamanaka, seorang genin Konoha." "Kamu adalah Rio Yamanaka?" "Kurasa Konoha tidak punya yang lain dengan nama yang sama." Tepat setelah membaca tentang kecerdasan dan keterampilan medisnya dalam laporan mata-mata, dia bertemu dengan si kecil berusia 7 tahun. Dia berpikir bahwa Sarutobi akan lebih melindunginya. "Oyaji, apa yang akan kamu lakukan?" "Dengan mata-mata ini, dia akan dikirim ke penjara Konoha," dia berkata dan tertawa. "Dibandingkan dengan ninja lain, Jiraiya adalah salah satu yang paling bagus. Kamu orang Yamanaka kan? Jadi, kamu tahu teknik rahasia kamu?" Rio mengangguk. Dia mempraktikkan teknik-teknik itu sejak dia masih kecil. Sebagai orang yang menyeberang, dia memiliki salah satu tingkat energi spiritual tertinggi di klan. "Bisakah kamu membaca ingatan mata-mata ini? Jika kamu bisa, periksalah untuk aku. Dan lihat apakah dia punya sekutu di desa." "Baik." Rio langsung setuju. Dia menekankan tangannya ke kepala wanita itu, dan kekuatan mentalnya menyerang otaknya. Dalam pikirannya, dia membaca ingatannya. Wanita ini adalah ninja normal dengan sedikit jutsu, dan satu-satunya teknik yang patut dipuji adalah kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya menggunakan cakra. Dia menemukan gulungan jutsu itu secara tidak sengaja di tangan seorang perampok yang mati ketika dia sedang menjalankan misi. Dia mempelajarinya dan dikirim ke misi spionase untuk desanya, dan dia menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Kali ini dia dikirim ke rumah sakit Konoha padahal dia mencatat banyak info tentang itu, terutama tentang Rio. Melihat bagaimana dia menulis info di kain itu, dia mengerti bagaimana Jiraiya yang berada di luar desa selama 3 tahun mengenalnya. Dia selesai membaca ingatannya. Dia menemukan bahwa dia sendirian dalam misi ini, dan orang yang menyusup ke kiri segera setelah melakukan itu. Catatan penulis Rio bisa belajar ninjutsu dengan membaca ingatan. Ini akan memainkan peran yang sangat penting nanti dalam cerita. Apa yang dia lakukan sangat jelas bagi Rio. Catatan penerjemah akhirnya. Bab 28 Pertarungan. 3 pria dini hari berikutnya, di tempat latihan ketiga, Minato memperkenalkan senseinya kepada anggota kelompok lainnya. "Iblis kecil, apa yang kamu lakukan di sini?" Jiraiya pun kaget melihat Rio lagi. "Oh paman, ternyata kamu benar-benar seperti yang kamu katakan. Aku hanya tidak menyangka bahwa salah satu sanin legendaris itu cabul." Rio menatapnya dengan senyum lebar. "Dia murid yang pernah aku ceritakan dan berapa kali aku memberitahumu untuk berhenti mengintip. Sekarang kamu menjadi lelucon bagi seseorang yang cukup muda untuk menjadi cucu kamu." Kushina menjawab Jiraiya dengan sangat jijik. "Murid dan cucu? Siapa murid ini?" Sebagai pria nakal, dia menutup telinga untuk kritik Kushina dan Rio. Kushina adalah senseinya dan mereka benar tentang bagian mengintip. Tahu, Minato selalu berusaha membuatnya berhenti. "Kakashi, Rio, selalu menjauhlah dari orang ini." "Minato, kamu juga harus melakukan itu." "Haha, ayolah Kushina, jangan pelit." "Sensei, jangan membuat Kushina kesal." Minato mencoba menenangkan segalanya. "Hei Minato, jangan ikut campur. Hari ini aku akan memberi pelajaran kepada orang tua ini." Mengatakan itu, cakra merah mengalir keluar dari tubuhnya, dan 3 ekor muncul di belakangnya. Hei Kushina, apa kau tidak terlalu berlebihan?" Minato terkejut karena dia masuk ke mode ini. Tidak dan tidak berhenti sampai di sini. Rio, dengan gurunya sendiri Kushina di sisi mana, dan Erosenin di sisi lain,
Ryo membuat pilihan yang mudah. Aku minta maaf tentang paman ini. Ryo tidak berniat menahan, langsung mengaktifkan mode Ice Lightning Charka. Apakah lawannya kuat? Pasti dia. Jiraiya jelas merupakan salah satu yang terkuat. Dalam buku data, skornya adalah 5 dalam ninjutsu, 4,5 dalam taijutsu, 3 dalam genjutsu, 4,5 dalam intelek, 4,5 dalam hal kekuatan, 4,5 dalam kecepatan, 5 penuh dalam stamina, 4,5 dalam hal membentuk tangan segel. Di antara semua yang disebutkan dalam buku data, dia tidak ada duanya, dengan hanya Itachi Uchiha yang cocok dengannya di skor keseluruhan. Catatan penerjemah penulis mendapatkan semua skor dengan benar, tetapi pada skala 0 hingga 10 sebagai gantinya di setiap kategori, jadi semuanya digandakan. Jadi skor keseluruhan adalah 71, bukan 35,5. Meskipun itu tidak mengubah apa-apa, aku menggunakan skor aku temukan di buku data. Dalam hal kemampuan bertarung, dia mampu dalam mode Sage untuk mengambil 3 jalur pain tanpa mengetahui rahasia mereka. 6 jalur pain sudah cukup untuk menguasai seluruh Konoha. Mengalahkan 3 dalam kondisi seperti itu sudah cukup untuk bersaksi atas kekuatannya. Lagi pula, bagi Ryo, 6 jalan pain adalah bos terakhir dalam kategori manusia, dengan orang-orang yang datang setelahnya seperti Rikodo Sennin, Uchiha Madara, dan Kaguya yang lebih berada pada tingkat seperti dewa. Singkatnya, orang ini bisa dengan mudah masuk dalam 5 besar ninja, masih manusia. Menghadapi lawan sekuat itu, Ryo tak bisa menahan diri untuk tidak memberikan yang terbaik, meski Jiraiya sedang tidak berada di puncaknya. Jiraiya semakin serius melihat penampilan keduanya. Kushina V1 3 ekor sudah berada di level Kage, sementara Ryo sepertinya sudah cukup untuk menjadi ancaman. Aku Jiraiya-san pertama. Ayolah, melihat mode cakra es petir, Minato melambai kepada gurunya bahwa Ryo harus dianggap serius karena dia tidak tahu tentang kekuatannya, dan karena dia bukan iblis kecepatan seperti Minato, mode ini mungkin berbahaya baginya. Ryo menghilang saat petir tiba-tiba muncul di belakang Jiraiya. Chidori hendak memukul yang terakhir ketika dia digantikan oleh balok kayu. Serangan mendadak Ryo berhasil dihadapi oleh pengalaman Jiraiya. Kecepatan yang bagus, sebagaimana seharusnya dengan lightning mode cakra. Serangan Ryo tidak sesederhana itu, dia benar-benar menghilang dan muncul kembali dengan Chidori siap untuk menyerang, artinya dia mampu membentuk segel yang diperlukan, mengisi serangan, dan mengubah posisinya ke titik buta lawannya dalam sekejap mata. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Apakah anak-anak benar-benar menjadi menakutkan sekarang ini? Bahaya sebenarnya ada di akhir. Paman dengan bantuan Kushina, Ryo menyerang dengan Rasengan yang dilapisi Red Chakra. Elemen tanah dinding lumpur, elemen tanah penjara kubah bumi. Jiraiya menggunakan 2 teknik pertahanan pelepasan tanah. Rasengan dengan mudah menerobos pertahanannya, tetapi itu memberinya waktu untuk melarikan diri dan menggunakan elemen tanah bersembunyi dalam teknik batu. Kecepatan Jiraiya dengan segel luar biasa. Ryo tidak akan menemukannya jika dia tidak memiliki kesadaran akan Yamanaka. Elemen air naga air beku, elemen es naga es. Elemen es naga es adalah lawan Ryo dari naga kayu Hashirama. Teknik naga es mengkonsumsi banyak cakra untuk pembentukannya. Tapi begitu itu terbentuk, itu hanya membutuhkan kekuatan spiritual Ryo untuk mengendalikannya. Sejauh pertarungan ini diperhatikan, Ryo hanya membantu, dan serangan utama datang dari Kushina. Saat Ryo menggunakan teknik esnya, Jiraiya yang ahli senjutsu merasakan fluktuasi energi alam. Dia menemukan bahwa sebagian dari energi itu masuk ke naga air, dan itu berubah menjadi es segera setelah itu. Naga itu menabrak batu tempat Jiraiya bersembunyi, menghancurkannya menjadi serpihan-serpihan tanpa cedera. Jiraiya sangat terkejut melihat teknik energi alami seperti itu. Summoning Jutsu, dia memanggil Gamma si kodok. Gamma, gunakan minyakmu. Jurus api penyembur api minyak kodok. Jiraiya menggunakan senjutsu dalam serangannya, sehingga naga es itu mulai meleleh.
Di hadapan api besar itu, Rio kehabisan pilihan. Bahkan setelah Oli berhenti, api masih datang. "Nechan, ayo." Kushina segera menciptakan 50 klon dengan cakra Kyuubi. Rio menggunakan mode kilatnya untuk melarikan diri dan menjauh untuk menonton pertunjukan. Rio menggunakan petir untuk meninggalkan medan perang dan berdiri menunggu pertunjukan. Shihohapo Shuriken 50 Kyuubi cakra yang dimasukkan Shuriken diluncurkan pada saat yang bersamaan. Elemen tanah tembok lumpur X4, 4 dinding lumpur muncul di sekitar Jiraiya. Tapi Shuriken cakra Kyuubi berhasil menembusnya dengan mudah. Saat dinding lumpur benar-benar hancur, Jiraiya menggunakan spora lumpur untuk membelokkan beberapa Shuriken. Beberapa saat kemudian, dia merilis banyak jutsu, tapi sia-sia. Dia tidak bisa menangkis semua Shuriken. Melihat hujan kematian yang menimpanya, dia berteriak minta tolong, "Minato tolong." Minato, yang sedang menonton pertempuran, mendengar panggilan untuk meminta bantuan dan segera menggunakan Dewa Petir Terbang untuk mengeluarkan gurunya. "Jangan berkelahi, tidak berkelahi, kalian berdua ingin membunuhku," terengah-engah. Dia hampir tidak bisa mengatakan itu pada keduanya. "Karena kamu sudah menyerah, kamu harus lebih serius mulai sekarang dan berhenti mengintip." Sebagai pemenang, Kushina menyatakan persyaratan gencatan senjata. Jiraiya hanya bisa memberikan janji itu padanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Lu udah pakai MR